Berapa? Kalau sekitar 15 tahun, 15 tahun berapa? Lagi di taman sih ya. Oh, nanya ke dianya. Iya, 14 ya? piknya 14 kayak enggak. kakak skill skincare 13? betul. Lu Iya kenalan sudah. Itu jauh. 12. Itu dinyala ya. Ini gimana cara hidupnya? 10 ya. Aku tuh umur berapa? Aku udah 9 tahun. Ketahuan. Gimana perkenalannya? Kamu udah berapa tahun? Dari mulai 15 tahun ya? Udah 16. Sebenarnya ini udah lebih dari 20 tahun tuh. Namanya? Kan umuran kita kecil, Mbak Ibu. Udah berarti ya aku udah ini lahir. Kita sekarang umur berapa? mulai. 30. 30 ya, 25. Udah. Baik, sebelum perkenalkan, kami dari Stikas Pertamedika ini memenuhi mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dengan Bapak siapa? Saya anaknya dari orang tua saya yang punya usaha. Nama saya Cairul Nanda Putra. Kalau boleh tahu jabatan di dalam usaha ini apa Kak? Saya sih paling ngebantu doang, ngebantu orang tua kayak dagang ayam. Kalau boleh tahu usahanya sudah jalan berapa lama? Lebih dari 25 tahun. 20 tahun lebih lah. 20 tahun, 25 tahunan. Biasanya ayam dari sini tuh dikirim ke daerah mana aja Kak? Biasanya sih ngambil orang ke sini. Ngambil dari kayak misalkan dari ya ada dari Jakarta, dari Tangerang, dari Jombang, banyak sekitar Tangsel juga ada yang ngambil sekitar Tangsel Jakarta. Ayam yang dari kakak ini yang dijual biasanya ambil dari mana? Kayak dari peternak sendiri atau dari peternak? Dari peternak sendiri, dari ternak orang lain. Jadi kita ngambil ke ternak orang lain di daerah Bogor. Dalam kondisi saat ini ayam biasanya selalu ada atau kadang susah didapetin? Ada kadang susah, nggak nentu sih karena setiap harinya nggak nentu di satu tempat doang, kayak pindah-pindah. Nah itu juga nggak tahu stoknya ada apa enggak. Pernah tidak kalau di waktu tertentu itu ayam jadi lebih susah didapat, misalnya di hari Lebaran atau hari Ya kadang-kadang susah didapat karena ya orang udah ngekip duluan, udah nyimpen duluan ke peternak-peternak yang lainnya. Kadang-kadang kita juga susah nyari ayam karena ya udah disimpenin duluan dari jauh-jauh hari ke orang-orang yang lain. Biasanya penyebab penurunan pasokan ayam itu susah didapat karena apa? Ya karena mungkin karena cuaca juga bisa, terus karena kan ayam ini tuh nggak kuat dingin. Kalau misalkan masih kecil tuh, masih anak-anak balita, masih kecil-kecil itu nggak kuat dingin, bisa ya itu gagal ternak, cuaca, kebanyakan sih cuaca. Bisa diceritain nggak alur dari ayam dari peternak itu sampai ke konsumen tuh bagaimana? Jadi ceritanya si peternak ini ternak anak itik-itik ayam tuh. Dia memelihara tuh sampai 26 hari. 26 atau sampai 27 hari sebelum panen. Itu 27 hari itu panen. Panen kita yang ngambil dari Bogor, dari daerah Bogor sana, Jawa Barat, dibawa ke sini. Di sini kita sebagai distributor untuk menyediakan untuk orang-orang yang ingin mengambil kepada kami. Ya. Kalau untuk waktu ngirim ayamnya nih, ada nggak kendala yang paling sering dialami, misalnya soal jalan, kendaraan, waktu pengiriman gitu? Paling waktu jalan yang agak jauh mungkin, misalkan di daerah-daerah Bogor Posok gitu tuh. Terus macet juga ya. Terus kalau misalkan jalannya tuh jauh gitu, daerah terpencil, Ya. itu pengaruh nggak ke pengirimannya gitu? Pengaruh soalnya karena telat, biasanya yang adanya udah sebelum Johor atau habis Johor, ini bisa juga habis asar, habis maghrib. Karena orang ngambil kesini tuh kisaran habis zuhur juga. Kalau nggak ada, ya orang mungkin ngambil di tempat lain. Kalau menurut kakak nih, faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi harga ayam itu bisa naik sama turun? Faktornya yaitu kayak tadi cuaca, karena panennya agak langka, agak terlambat, cuaca panennya nggak bisa tepat waktu. Terus juga sama penyakit.
Oh Penyakit. iya. Sama sekarang sih harga ayam naik tuh gara-gara mungkin ya program pemerintah yang PMBG itu. Oh gitu. Kalau biaya seperti makan, bensin, terus upah naik itu biasanya harganya ikut naik atau enggak? Apa enggak? Kalau misalkan ada biaya seperti pakan, bensin, atau upah naik, itu biasanya harga ayam ikut naik atau Enggak sih, enggak terpengaruh. kalau untuk dalam beberapa bulan terakhir ini pembelian ayam itu cenderung ramai atau sepi Kak? Standar sih, tapi emang harga ayamnya sekarang lagi naik, lagi mahal. Agak menurun sih. Kalau menurut kakak, seberapa besar ketergantungan masyarakat terhadap ayam sebagai sumber pangan sehari-hari? Kayak MBG, Sangat besar, tergantung soalnya kan ayam juga kan mengandung proteinnya yang lebih tinggi tuh. Nah itu ya mungkin orang juga kan harus bisa memenuhi protein hariannya dia agar tubuhnya sehat. apalagi ayam sering ya. Kalau untuk kendala nih Kak, atau tantangan paling berat yang dirasakan dalam usaha distribusi ayam ini apa? Yaitu harga naik, Harga naik. harganya naik, terus penjualannya juga banyak. Maksudnya saingannya banyak gitu. Jadi kayak mainin harga. Jadi kalau misalkan harga kita segini, ada yang lebih di bawah kita, persaingan harga lah Pak. Biasalah sebagai pedagang menjual. Lalu untuk strategi apa yang dilakukan untuk menjaga kestabilan pasokan ayam itu tuh tetap stabil dan harganya tuh stabil? Ya kita ngikutin harga pasaran aja sih. Pasarannya berapa ya kita ikutin. Mungkin ya karena pembeli atau pengambil yang di sini tuh semuanya udah lama, jadi kayak udah percaya sama keluarga kita. Kalau boleh tahu selama ini ada bantuan dari pemerintah atau pihak lain nggak? Nggak Nggak ada ya? ada. Usaha keluarga sendiri ada. Nah terakhir nih Kak, untuk menurut Kakak kedepannya usaha distribusi ayam ini bakal gimana ke depannya? Kedepannya sih harus banyak inovasi sih kalau buat keluarga saya ya, masukan buat keluarga saya kayak penjualan online gitu, kayak bisa Shopee Food, GoFood gitu, kayak ngambil ke sini gitu, kayak kita bisa ngirim juga naik pakai Gojek yang terdekat-dekat sini, yang misalkan orang itu nggak bisa ngambil ke sini, kayak gitu, inovasi sih. Jadi sih Kak gitu aja. Ada yang mau diceritakan lagi nggak Kak tentang penjualan usaha kakaknya? Nggak ada sih, paling itu. Kalau harapannya untuk Kakak kedepannya usaha ini? Harapan saya ya saya bisa berkembangin usaha keluarga saya supaya makin maju. Segitu aja sih Kak kurang lebihnya. Terima kasih ya Kak sudah bersedia Ya. diwawancara ini ya. Tahu.